Saya mau tanya kepada Bapak pemerintah yang hadir. Tujuan membuat negara adalah agar rakyat itu selamat nyawanya. Satu, agar rakyat itu selamat hartanya. Dua, agar rakyat itu selamat martabatnya. Terus sudah berapa persen kira-kira pemerintah untuk menjaga rakyat, keselamatan harta, dan keselamatan martabatnya? Dua, saya kurang sependapat ada dalam kosakata pemerintah. Karena apa? Karena kalau sudah awalan itu berarti kan ada ahli, Pak, ya, dalam bahasa Indonesia. Petani berarti ahli bertani, pemerintah berarti ahli memerintah. Ya, kurang sependapat loh. Kalau sudah pemerintah berarti ahli memerintah. Kalau rakyat selalu diperintah, maka secara psikologi akan mencetak mental menjadi budak dan tuan. Neng wes bendino selalu diperintah, besok neng kuasa yo seneng mbek merintah ngono Bu. Maka tolong untuk diberikan satu kata yang indah agar ada hubungan antara pejabat dengan rakyat. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Barangkali soal pemerintah tadi ada yang menjawab di antara bapak-bapak Muspika. Masalah pemerintah adalah organisasi yang didasari oleh undang-undang. Jadi organisasi mempunyai kekuasaan yang didasari undang-undang untuk menjalankan sistem. Ada pemerintah. Seperti desa, pemerintah desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan pemerintah desa plus BPD. Nah, itu ada dua macam. Jadi pemerintah adalah organisasi, menurut saya itu organisasi yang didasarkan ada hukum untuk melakukan sistem melaksanakan pemerintahan itu. Sedangkan kewajiban negara kepada pemerintah, sebenarnya pemerintah ini menjalankan sistem yang ada di negara itu, Pak, bukan negara mempunyai kewajiban kepada pemerintah gitu. Baik, saya rasa cukup. Mungkin Pak Dan Ramil namakan. Terima kasih. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, jadi pemerintahan itu sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga semuanya punya fungsi dan tujuan masing-masing. Jadi tidak ada yang mungkin Pak Kades contohnya ini, Pak Kades berbuat yang semaunya Pak Kades, oh tidak bisa, itu ada aturannya. Termasuk masyarakat juga harus taat kepada pemerintah dalam hal kepala desa misalkan memerintahkan, tidak setiap hari memerintahkan, tidak. Kalau ada program tertentu kepala desa menyampaikan ke bawah ini supaya kumpul, contohnya kalau di pertanian ada gaboktan, kumpul gaboktan. Nah, ini masalah pertanian contohnya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat ya juga menyadari, ya tidak ada yang perintah semau gue, nggak ada. Ya, yang penting sesuai tugas dan fungsinya. Kalau Pak Kades yang melaksanakan tugasnya sebagai Pak Kades, masyarakat juga seperti itu. Kalau ada kaitannya dengan masyarakat dikumpulkan. Kalau ada acara seperti malam ini ya sama, sebelumnya juga sama dikumpulkan. Semuanya berkaitan, harus izin dan sebagainya, menyampaikan kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, akhirnya terlaksana seperti ini. Ya, itu yang sebagai tambahan saja. Terima kasih. Oke, saya nambahin dikit aja. Memang masih sangat banyak hal yang akan harus kita rubah. Kita hidup ini harus terus-menerus
punya kerelaan untuk menjadi lebih baik, berarti ada yang belum baik, ada yang masih harus dibenahi, mungkin dirubah, mungkin dijebol dan sebagainya. Nah, ada banyak hal, kalau saya ceritakan ini menjadi lebih baik besok malam aja acara lagi. Tapi intinya seperti ini, misalnya kata pemerintah suatu hari akan kita ganti. Kata ke pemerintah itu salah. Yang merentah itu yang bayar. Kan itu. Jadi pemerintah itu rakyat. Aslinya begitu. Nah, yang dibayar adalah yang diperintah. Bener tak, Kak? Nah, jadi sebenarnya salah epistemologi, salah substansi kalau yang kita sebut pemerintah itu bernama pemerintah. Suatu hari mungkin kita sebut pengurus, pamong praja, atau pengelola, atau apapun. Gitu ya. Tapi bukan pemerintah. Itu juga mempengaruhi cara berpikir rakyat tiap hari. Karena pemerintah adalah satu tim yang diangkat oleh rakyat, digaji, diberi fasilitas untuk ngurusi kesejahteraan rakyat, yang begitu. Nah, pemerintah bukan atasannya rakyat. Sementara kita sebut pemerintah ya. Pemerintah bukan atasannya rakyat. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang harus taat kepada undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyatnya sendiri, karena sudah mewakilkan kepada sejumlah orang untuk bikin undang-undang, rakyatnya juga harus taat kepada undang-undang. Jadi di Indonesia masih belum paham itu. Disangkanya menteri harus taat sama presiden, disangkanya karyawan kabupaten harus taat kepada bupati. Tidak. Karyawan kelurahan tidak harus taat kepada lurah, tapi lurah dan semua karyawannya harus taat kepada undang-undang. Yang harus ditaati itu undang-undang, itu namanya negara. Nek kerajaan, enggak. Kerajaan tumenggung bupati, adipati taat kepada raja, itu kerajaan. Kalau dalam demokrasi tidak ada ketaatan kepada orang atau jabatan. Yang ada semua pejabat taat kepada undang-undang dan aturan. Aslinya ngono, tapi presidennya belum ngerti ini. Jadi tidak apa-apa untuk sementara, kapan-kapan kalau Allah izinkan kita rubah. Ya. Nah, misalnya gini, saya mohon izin kepada bapak-bapak dari TNI, dari Polri, dari birokrasi. Di Indonesia nanti akan kita rubah bahwa negara sama pemerintah itu ada bedanya. Tidak satu. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Sama dengan di rumah kita ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kepala keluarga biasanya siapa? Bapak. Kepala rumah tangga? Ibu. Itu beda. Uang yang penghasilan bapak masuk ke kas keluarga, sebagian dari kas keluarga diberikan kepada kas rumah tangga. Kan menunggu ya. Nah, misalnya ada lembaga negara yang berbeda dengan lembaga pemerintah. Kalau kementerian sampai kelurahan itu lembaga pemerintah. Tapi kalau misalnya Komisi Yudisial, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga negara. Justru mereka yang harus bertindak kepada pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Salah. Nek ketua KPK dilantik oleh kepala pemerintahan, keliru, karena justru yang harus diawasi nomor satu oleh KPK adalah kepala pemerintahan. Kalau yang melantik itu presiden dalam fungsi sebagai kepala pemerintahan, maka KPK tidak berani mengawasi presiden. Gitu loh. Padahal presiden itu fungsinya adalah eksekusi. Nah, di zaman Mojopahit dulu, Kencana Wungu kemudian diteruskan oleh Hayam Wuruk, itu kepala negara. Kalau Gajah Mada, kepala pemerintahan. Kepala negara itu urusannya adalah bikin policy dan punya sistem pengawasan atau kontrol. Terus yang melaksanakan policy-policy kepala negara adalah Perdana Menteri, yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diawasi oleh kepala negara, gitu loh. Kepala negaranya dikontrol oleh rakyatnya. Itu Mojopahit yang kerajaan aja agak lebih proporsional dibanding republik kita. Tapi tidak apa-apa, jangan terus nesu-nesu gue nang Facebook. Jadi menurut saya, sekarang kalau kita pindah ke Facebook, kita tuh kalau merubah apa-apa itu ya dihitung-hitung gitu loh. Jadi misalnya gini Pak, bal-balan misalnya Pak ya. Bal-balan itu misalnya sekarang diganggu oleh pengaturan skor, oleh judi, oleh kolusi di belakang
di belakang stadion dan seterusnya ya. Kon tak ceritani kon mari ngono mesti gak nonton bal-balan kon. Mergo kon nek dihapusi. Tapi gak usah tak ceritani cek kon tetep nonton bal-balan. Gimana gak nonton bal-balan kok kon tileng dhewe akhirnya gendeng dhewe. Wis bapak wis gak nonton bal-balan. Tapi intinya gini. Menpora itu harus membedakan 3 hal di dalam urusan sepak bola misalnya. 1, ada sesuatu yang bisa dirubah, maka rubahlah. Nomor 2, ada sesuatu yang mungkin bisa, mungkin tidak bisa dirubah, maka perjuangkanlah. Nomor 3, ada sesuatu di dalam dunia sepak bola yang tidak mungkin bisa dirubah. Itu jangan repot-repot merubah, tapi mengantisipasi dan meminimalisir akibat-akibatnya. Nah, setahu saya birokrasi yang mengatasi sepak bola tidak mengerti 3 hal itu. Nah, prinsip dari yang saya omongkan adalah kita memang perlu banyak pembenahan. Termasuk posisi kepolisian itu suatu hari juga akan menjadi pemicu konflik. Dulu kepolisian itu tidak di bawah presiden tapi di bawah Depdagri. Tuh, kepolisian suatu hari akan dipertanyakan polisi ini sipil atau militer. Nek TNI jelas militer. Kalau militer, kalau kepolisian itu militer kok tidak bersama-sama TNI? Kalau dia sipil kok tidak di bawah Depdagri, Kemendagri dan seterusnya? Itu suatu hari akan dibenahi, mau tidak mau akan terbenahi. Ketika nanti negara kita berdaulat benar, ketika negara kita akan bangkit beneran, semua itu akan dibenahi bukan untuk menyengsarakan siapapun, tapi untuk supaya bareng-bareng. Apa nek cara kata-kata mutiara itu? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan ya. Nek wong Jawa mangan gak mangan pokoknya kumpul, nek anjane mangan ya bareng-bareng, nek anjane gak mangan ya gak mangan bareng lak ngono. Iki ojo situk mangan geragas sak embrek situne gak mangan-mangan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, tolong hal ini menjadi pemahaman yang pelan-pelan dan mengendap di dalam hati kita, tidak usah menciptakan kemarahan dan protes-protes yang belum ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang aktif di Facebook, menurut saya, terutama yang muda-muda, tolong dimaklumi loh, ya nek arek nom gak meledos-meledos itu dudu arek nom jenenge. Ya nek kon arek nom terus bersikap kayak aku wis tuwek yo gak cocok. Wis bapak kon ngono iku gak apa-apa. Cuman pesan saya satu, kamu bener apa sudah menguasai apa yang kamu omongkan di Facebook? Lak jarine tak. Jaring ini melok. Woi kok elek melok bandem lak ngono. Lak ngono. Woi kok apik melok ndukung lak ngono. Jadi saran saya sederhana. Anda ndak apa-apa aktif di Facebook, di Twitter. Menurut saya di luar aktivitas Anda ceplas-ceplos di Facebook, mbok ada sesuatu yang coba kamu teliti dan kamu pahami beneran. Kalau politik yang memahami beneran. Kalau ekonomi kamu pahami beneran. Karena rata-rata di Facebook itu tidak ada kontrol. Arek iki roh temen tagak, kon gak roh ya oleh nulis. Kan gitu. Menurut saya kamu rugi kalau kamu ikut seperti itu. Lebih baik kamu ikut tapi sambil meneliti bener-bener. Kudu roh temenan sesuatu hal itu. Nah, terakhir sekali, aku nganggo ilmu sing gampang sing wong desa iso mahami. Ana wong papat. Siji wong sing orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Gitu ya. Ngerti didik itu pun tentang didik, hal yang didik. Nek didik tak sing ro itu pun ruwe didik. Nomor loro orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Politik ya ro, pertanian ya ro, tapi didik ruwe. Nomor telu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Pokoknya nek pertanian roh temen rek aku rek, tapi nek ekonomi nasional gak roh aku. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sampean nomor piro? Kon nomor piro kon? Sing aktivis Facebook. Kamu tahu banyak tentang banyak hal, apa tahu banyak tentang sedikit hal, apa tahu sedikit tentang banyak hal, atau sebenarnya tahu sedikit tentang sedikit hal? Tentang sedikit hal. Nah, kalau begitu jangan terlalu banyak omong. Nah, gitu ya. Saya ini juga orang yang hanya tahu sedikit tentang sedikit hal, tapi dipaksa oleh masyarakat untuk tahu banyak tentang banyak hal. Kepaksa aku. Gelem gak gelem aku.
soal jin kudu jawab. Ya, soal apa ae wis kudu jawab aku. Akhirnya Gusti Allah sakno karo aku. Ya wis nun jawab penuh tak kei yang kok bahane ngono. Akhirnya aku dikai bahan. Jadi kon takon apa tak jawab kaya aku ruruwo. Padahal aku mek ngrungokno. Kadang ketok ngene iki tok tak waca ngono. Tapi aku janjane gak ro. Ngono Dek ya. Oke. Mudah-mudahan ini membuat Anda semua punya pertimbangan baru dalam hidup Anda. Apakah Anda lurah, apakah Anda pengusaha, apakah Anda rakyat biasa, dua hitungan nyar. Ini namanya muhasabah. Muhasabah, kudu duwe perhitungan, makanya harus punya ilmu matematika yang benar. Ojo gak matematika. Matematika adalah ilmu yang paling suci dalam kehidupan. Kok paling suci? Selama ini di sekolah matematika dianggap bukan urusan agama toh? Iya apa sih Rek? Wong urusanmu iku meneh-meneh karo Gusti Allah hisab kok. Kamu dihisab, kamu di matematik sama Allah, betul enggak? Ngerti Pak? Kenapa matematika suci Pak? Kalau sebab nek enggak di matematika, kalau di luar matematika sesuatu bisa dinyang. Wani piro kon? Gitu betul. Bisa mlebu angger saene kok. Nek matematika gak iso. 5 ping 5 sama dengan selawe masih ditodong senjata. Ayo, 26. Enggak, matematika tetap 5 kali 5 sama dengan 4 kali 4 tetap 16 masih dibuka no auratnya arek wedok. Tetap 16. Tidak bisa berubah. Matematika itu sangat suci, tidak bisa dinyang, tidak terlibat opini kita. Kita pinter kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, kita goblok kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, maka setialah kepada matematika Allah Subhanahu wa taala. Ngono jelas ya? Amin ya rabbal alamin. Cukup Mas? Beres? Soal martabat nyawa dan harta belum bisa tercapai hari ini. Tetapi apa yang kau kemukakan merupakan doa yang terbang ke langit, dan Allah akan memantulkannya menjadi bahan-bahan untuk masa depan bangsa kita bersama. Maka Anda insya Allah akan masuk surga Jannatun Naim, tapi lewat neraka sih. Amin ya rabbal alamin. Yuk saiki selawatan dan kita akhiri ya.